cerita ke Ujung Kulon. Hmm. Di perjalanan tuh perjalanan berangkat. Nah, berangkat. Gitu Udah kan. berangkat jalan pas di daerah nggak tahu daerah Itu kan mana. lewat tol kan ya? Lewat tol tapi keluar tolnya keluar di Pandeglang. Oh, keluar Pandeglang. Yang ke arah Cilegon, Iya. sekarang emang kurang Pandeglang. Hmm. Oh. Terus Bisa dua sih, bisa keluar Cilegon atau keluar Pandeglang. Kalau Pandeglang tuh tol baru. Kalau biasanya Cilegon. Ini tol baru Oh, ada. tol baru. Hmm. Ke Pandeglang. Iya. Terus Udah habis Ada. tolnya keluar. Itu keluarnya perbatasan antara Rangkas Bitung sama Pandeglang. Ya kan. ini dari keluar tol. Udah keluar tol, udah jalan biasa aja di tol. Nah, coba sepanjang jalan itu kan bener-bener gak ada apa-apa ya. gelap. Kiri kanan, kiri. Jadi kanan itu tuh pesisir laut, Oh, itu udah gelap. kiri hutan. Iya, Berangkatnya udah malam ya? malam Oh, berangkatnya. seru banget itu. Jam berapa itu keluar? Jam 2-an kali ya. Jam 2 ya? Di tengah malam. Kanan itu laut, kiri itu hutan. Jalan tuh nggak ada apa-apa, lampu jalan nggak ada, orang Tapi nggak ada. jalannya mulus. Jalan mulus coran. Coran. Mm-mm. Coran. Oh, coran. Terus Jadi kalau kita mau ke ujung kulon nih, api bukain ya, map ya. kayak kita waktu mau ke Bali itu kan itu gelapnya kayak gitu. Nggak ada lampu. Kayak Tapi gitu dia ya. lebih Tapi gelap lah. bedanya kalau di sana nggak ada orang yang lewat. Bener-bener nggak ada. Kalau kita Karena kan masih ada lampu. nggak ada Selama di pemukiman. Bali, kalau ke Bali kan Masih ada rumah-rumah walaupun sepi ya. ya kalau ke Bali itu kan memang jalurnya jalur Jalur pantura, jalur yang memang orang hilir mudik. Kalau ini kan sebenarnya jalur penghabisan ya. Ujung Kulon tuh sampai ujung Kulon. Ujung kulon, Berarti dekat Baduy dong ya? Baduy itu di ujung kulon. Ujung kulon tuh segede Jakarta kali lebih. Buset gede juga ya. Tapi Gede dekat banget, Baduy Bener-bener kan? di ujungnya Jakarta nih, di ujung kulon nih. tuh. Baduy mana? Di sini, nggak situ. tahu di mana ini hutan lepas semua Bun. Buset deh, kamu nekat banget. Kan jalan nih, jalan di daerah-daerah sini. Jadi sebelum ujung kulon itu ada desa namanya Desa Sumur. Nih, Desa Sumur tuh. Itu apa isinya? Desa Sumur Sumur. semua. Desa Enggak. Sumur. Desa, namanya Desa Sumur. Desa Sumur gini doang tuh, Desa Sumur. Nih, bentar. Udah tunjukin di sini. Oh, Itu jalannya. iya. Ini di Desa Sumurnya. Kagak ada apa-apaan tuh. Kalau udah siang. Nah, ini pas habis tsunami itu. Terus habis itu Oh, tsunami kemarin ya? Banten. kita lagi jalan. Tapi iseng di jalan. Nih kalau matiin lampu nih gak ada apa-apa nih, seret gitu. Kamu gituin? Ya, matiin gak ada apa-apa, jalan lagi. Matiin lagi, Main-mainin. jalan lagi. Mainin bangun. Iya gak ada apa-apa, Ngajak gak ada nih, apa-apa. katanya. Kata Raka gak ada apa-apa, matiin lagi. Nyalain, pasti matiin lagi, seret. Tiba-tiba mobil nget gitu. Apa itu? Gak tahu. Kayak ada yang naik. Iya, nget. Kayak ada nambah orang. Itu pada diem semua. Kayak diemnya tuh kayak kalau dalam hati kayak ada apa-apaan deh gitu. Kemudian lagi aku nggak bayangin muka cemingin Gila. gitu. Terus. Udah, Ya itu ada yang itu tuh ada yang itu. diem aja. Mobil jadi berat banget. Paling belakang Udah itu mulai langsung. tuh ya. Beratnya tuh bener-bener ngeden, yang digas ngeden gitu. Terus jadi ceper gitu, cepernya ke belakang gini. Tipis sih, ceper tipis gitu. Kelihatan kalau dari luar juga fisiknya kelihatan. Ya Allah. Kelihatan ceper. Udah tuh langsung pada itu tuh. Diem aja udah bisa. Baca-bacaan Kamu enggak? berapa orang sih? Berempat. Berempat. Oh berarti paling belakang kosong ya? Untung enggak Barang-barang ganjil semua. kan? Iya. Itu enggak ganjil. Enggak Barang-barang, boleh kan ganjil. barang-barang semua belakang. Hmm. Udah nget gitu kan. Udah pada diem aja tuh, udah pada biasa aja ya kan. Udahlah ke jalan. Tapi rasa udah enggak enak ya? Iya, Udah pada orang, takut. orang tiba-tiba mobil kayak ditemplokin gitu rasanya. Kerasa banget. Kerasa banget bedanya dari lagi matiin pas dimatiin set tiba-tiba gitu. Tapi pas itu belum dinyalain itu. Belum nyalain, habis itu udah nyalain, udah kayak gitu. Tahu nggak ada yang ngebahas. Udah kagak ada cekikan lagi, kagak ada ketawa lagi. Itu perjalanan. Serius. Iya perjalanan, baru berjalan. Itu di Desa Sumur. Belum. Belum menuju Desa Sumur. Menuju Desa Sumur. Sampai Desa Sumur tuh pagi, jam 7 pagi. Jauh banget ya. Berarti Jalan 5 dari jam rumah dong. 6 jam lebih. 6 jam keluar dari tol yang Oh, keluar tol itu jam 1-an. 5 jam dari keluar tol sampai Desa Sumur. jauh juga ya berarti ya. Iya, jalanannya tuh nggak sepenuhnya bagus gitu sih.
Ada yang tiba-tiba nggak ada lagi jalannya. Setelah lagi Maksudnya nggak ada lagi tuh tanah gitu. iya tanah batu gitu. Oh iya iya. Terus habis itu ada lagi gitu terus. Habis itu udah pokoknya mobil kayak gitu aja kondisi sampai pulang. Habis itu Pas itu sampai pulang. sampai pulang kayak gitu sampai tol Sampai ke Jakarta. Jakarta lagi. Sampai ada tulisan Oh. Jakarta lurus lewat baru Baru aman. naik lagi. Oh itu arah mau pulang apa mau Enggak, berangkat? berangkat begitu terus selama ada di pulau Selama balik gitu. iya sampai pulang. Mobilnya kayak gini ya. Ceper. Sampai nggak bisa ke ujung kulon akhirnya. Gara-gara mobilnya ceper tiba-tiba. Terus habis itu udah nih jalan. Akhirnya sebelum Desa Sumur jam 5:30 pagi kan sunrise tuh. Akhirnya kita berhenti dulu di pesisir pantai situ. Udah nongkrong dulu istirahat, foto-foto. Nggak ada apa-apaan, warung juga nggak ada di sana. Tapi bawa perbekalan ya? Bawa perbekalan ya? Iya. Bawa makanan gitu. Jadi kamu kesana tapi nggak nginep. Ke Desa Sumur tuh udah pernah menikir berdua. Waktu itu. Oh iya, kamu ceritakan Iya. ujung kulon. Terus lanjut dari jalan habis sampai itu- sana jam 7. Pokoknya sampai Desa Sumur jam 7. Terus sampai sana jam 7 pagi. Sebelum masuk Desa Sumur tuh ada jembatan warna-warni gitu. Tapi itu bagus. Jadi kirinya tuh kayak sungai gitu, muara sih kanannya, terus laut. Nah, kita berhenti dulu di situ. Mau nerbangin drone. Nerbangin drone kan. Dan nih kita nerbangin drone. Terus si Kafka sama Fahri kan nunggu di mobil. Dia nunggu di mobil buka kaca selebar-lebarnya ngerokok kan. Itu jam 7 pagi udah terang. Dia bener-bener gak ada orang, gak ada apa-apa. Terus saya nerbangin drone pas jalan, pintu kacanya kan gak bisa ditutup. Tiba-tiba kacanya digang yang belakang kanan. Mobilnya gak bisa ditutup. Bingung kan? Masa gak bisa ditutup? Kalau gak bisa ditutup kan di mobil gak bisa ditinggal kan? Iya. Itu nggak bisa ditutup sampai pulang. Terus habis itu nggak bisa ditutup. Akhirnya nggak mungkin banget ada tukang power steering di situ. Kita mikirnya power steeringnya rusak kan. Tapi nggak mungkin banget ada tukang power steering di situ. Kita nyari. Jadi Desa Sumur itu kotanya itu cuman 1/3 doang bun. Habis itu udah panjangnya paling cuma 500 meter. Habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Cuman gitu doang. Satu kota doang ya. Iya, ada bengkel, tapi bengkelnya bengkel motor buat ganti oli motor doang paling sama isi angin. Tapi ada orang yang tinggal di Desa Sumur. Ada. Nah, Desa Sumur itu desa yang populasinya setengahnya itu meninggal karena tsunami. Oh, tsunami yang kemarin. Kemarin ya. Tsunami yang 17 itu. Oh, berarti Paling parahnya itu titiknya di Desa Sumur. Oh. Kenapa bisa setengah populasi yang meninggal? Karena Desa Sumur itu kecil. Kecil banget desanya. Dia benar-benar di pinggir pantai. Karena di Desa Sumur itu ada pelabuhan kecil banget. Pelabuhan buat nelayan. Jadi dulu itu pas lagi tsunami. Tsunami-nya itu malam Minggu. Jam 9 malam. Dan di sepanjang jalan Desa Sumur itu, di Desa Sumur sepanjang 500 meter itu lagi ada pasar malam. Oh. Seluruh warga Desa Sumur tuh lagi Ngumpul keluar, situ. lagi ngumpul semua di sana. Yang tsunami dulu ya. Iya, lagi pada ngumpul sana. Ada. Terus tsunami, jadi iya, Habis. orang keluar semua, orang desa kayak Iya. misalnya gitu deh. Pas lagi ada pasar malam lah intinya Iya, gitu. pas lagi ada pasar malam. Kayak Bandar Remaja kalau lagi ada konser Iya. keluar semua. Iya. Nah, ini bedanya udah pasti keluar semua orang karena kan kecil. Iya. Cuman sepanjang itu doang. Iya. Udah tuh. Kita kaca nggak bisa ditutup, kita ke bengkel motor, nggak bisa dah, ngerti abang-abangnya. Akhirnya kita tiba-tiba hujan deras yang nggak pernah Api alamin seumur hidup. Deras banget. Sedangkan kaca kebuka kan, kita masukin mobil ke bengkelnya, tutup pakai plastik akban. Udah. Habis itu akhirnya kita mutusin buat lanjutin perjalanan. Jadi kita tuh mau ke daerah Taman Jaya di ujung kulon. Taman Jaya itu kayak base camp di ujung kulon gitu. Jadi di Taman Jaya itu
Jadi dari Desa Sumur ke Taman Jaya itu jaraknya tuh pendek, cuma sekitar 30 kilo, tapi tempuh ke sana sekitar 3 sampai 4 jam gara-gara jalanannya tuh nggak ada. Putus. Jadi jalanannya itu cuma tanah sama batu doang. Jadi emang lama banget jalur tempuhnya. Nah, udah nih akhirnya kita mutusin buat ke Taman Jaya, karena di Taman Jaya kita udah kontekan sama orang di sana, dia ada bisa nginep deh. Nanti dari Taman Jaya baru kita nyebrang ke Pulau Panaitan atau enggak ke Ujung Kulon. Jadi kalau ke Ujung Kulon itu ada 2 cara. Kita ngebelah hutan pakai jeep, sewa jeep, Serem banget. atau kita naik kapal. Karena nggak mungkin kalau kita jalan pakai mobil biasa atau jalan kaki. Itu hutannya gedenya segede Jakarta kali. Di sana banyak badak, banyak ini. Iya, banyak cula satu kan di sana. Badak cuma. Ada badak lah, ada banyak dah. Pokoknya binatang-binatang di Jawa yang langka-langka tuh di situ banyak. Bagus juga ya berarti. Bagus kalau misalnya kita niat pakai jeep ke sana, muterin mau nyari badak, foto gitu mah bisa. Tapi gede banget katanya, kalau nyari badak pun susah, tapi ya pasti insya Allah temu deh. Udah habis itu kita akhirnya mutusin buat jalan ke Taman Jaya. Nih, jalan ke Taman Jaya tuh bener-bener jalan yang bener-bener nggak ada jalanannya. Bahkan jembatannya itu pakai batang pohon kelapa. Pohon kelapa Bisa, disusun. mobil? Bisa tapi karena mobilnya nigel tiba-tiba ceper, akhirnya nggak bisa. Berarti Kita berarti masih didudukin tuh ya. Nurunin barang, turun semua sepanjang jalan tuh. 3 jam 4 jam tuh anak-anak turun semua pada bawa barang. Api doang yang nyetir mobil. Pada di sampingnya pada jalan kaki. Tapi udah pada tahu belum itu feeling nggak tuh? Pokoknya pada nggak ngerti dah. Ini tuh kenapa? Oh masih tetap ceper itu. Mesti tetep ceper mobilnya. Masih didudukin terus. Mana ya? Oh, Jangan. badak cula satu sempat terancam punah. Tapi itu balik ke mobil, tapi itu pas itu nggak bisa kebuka itu sampai pulang pun nggak bisa kebuka. Nggak bisa ketutup lagi. Bisa pas mobil udah bener, pas masuk tol Jakarta. Semuanya pas masuk ke Jakarta ya. Jadi bisa masuk tol ya, baru bisa ketutup. Baru mobil normal semua. Oke. Terus Habis itu kita jalan. Di mana ya jalanannya? Ini yang mendingannya nih, jalan yang mendingannya tuh bener-bener gini doang, tanah batu, blok-blok parah gitu. Pokoknya sepanjang jalan tuh. lihatin situ. Lihatin ke kamera. Tuh. Sepanjang jalan tuh kayak gini, Jalan batu ya. jalan batu. Ini si Fahri turun, jalan kaki semua. Abi doang yang di mobil. Tuh pada turun tuh. Ya kan? Parah. Habis itu udah jalan 3 jam. Akhirnya kita nemu satu warung. Udah pada kelaparan, udah pada apa? Baru makan. Baru makan. Udah kita makan dulu aja dah, makan dulu. Hujan tetap hujan terus tuh, nggak berarti anak di luar pada kehujanan. Habis itu udah kita akhirnya ke warung itu, ke warung. Dah sampai warung itu ketemu ibu warungnya, bapak warungnya makan, ya kan. Kita semua makan ikan tongkol gitu-gitu. Udah makan, ngerokok bentar. Akhirnya kita katanya ke Taman Jaya sejam lagi lah kira-kira, ya kan. Itu orang warung. Warung. Ayo kita jalan. Pokoknya singkat cerita kita di warung itu sekitar sejam lah jalan lagi. Terus sekitar 5 menit dari warung itu ada jembatan yang bener-bener mobilnya tuh nggak bisa lewat sama sekali karena bener-bener curam banget jembatannya, yang bener-bener nggak bisa lewat. Bisa lewat tapi kita harus nyusun kayu, hujan-hujan gitu. Tapi masih ada 8 jembatan lagi gitu Nanjak katanya. Terus jadinya Akhirnya mobil api puterin balik, kita semua masuk mobil berunding. Ini mau gimana nih? Gak bisa lewat mobil masalahnya nih. Ya nggak kan? bisa ditinggal pula ya. Gak bisa ditinggal pula. Kacanya nggak bisa ditutup. Iya, cuaca begini. Hujan terus. Iya, pikiran api udah pulang aja ke rumah. Pulang aja ke rumah. Gak usah kemana. Terus kala kita balik ke Desa Sumur aja deh gitu kan. Terus akhirnya coba balik ke warung yang tadi deh.
kita nanya sama bapak itu, kali aja bapak itu ada kendaraan, kita cek medan dulu. Kalau ada, kita lihat dulu di sana parah apa enggak. Kalau misalnya yang parah jembatan ini doang, kita akalin pakai kayu apa segala macam, lewat, habis itu kan aman. Udah, kita mau ke warung itu, jalan ke warung, nyari-nyari, warungnya kagak ada. Warung tadi tempat makan. Buat makan. Emang yakin di situ lokasinya? Di situ, plak di situ, lokasinya cuman udah di situ doang, ya kan. Tadi mobil kita parkir di sini nih, ya kan. Cuman kagak ada warungnya, ya kan. Nggak ada. Kita mah cengengesan aja udah, mau kan udah menyeramkan banget kan. Cuman kan kita itu. Iya, Itu jam berapa? siang-siang itu Siang. pagi-pagi jam 9 Berarti pagi, kamu jam 10 pagi. makan nasi, tongkol biasa. Makan ikan tongkol, telur dadar, tempe orek. Bayar, tapi ya. Bayar. 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 Tapi Bayar. habis itu Ibu-ibunya biasa aja. Biasa aja bapak-bapak Manusia. juga. Jadi seperti masuk ke dunia lain ya. Iya, nggak tahu kayak udah warungnya nggak ada, ngajuan lagi. Gue kagak mungkin sampai sini sih, balik lagi. Saat bener kan tuh tadi mobil kita di situ tuh, orang masih ada bekas kan tanah, jadi bekas ban tuh kelihatan. Bekas kita parkir gitu kelihatan. Ditutupin kayaknya sih ya. Itu warung benar, cuman ditutupin. Warungnya nggak ada, di antara ditutupin. bener-bener nggak ada. Jadi Cuman warungnya ada di dunia lain kayaknya. ini cuman pohon-pohon aja udah. Jadi Kalau misalnya warungnya tutup mending ya, ini nggak, bangunannya aja nggak ada sama sekali. Bangunannya itu nggak ada. Oh ya merinding. Kamu masih keinget nggak tuh muka ibu-ibu itu? Enggak. Langsung Lupa. itu yang warung itu sepasang gitu. Bapak ibu apa ibu sendiri? Bapak ibu. Bapak ibu. Bapak ibu. Terus habis itu nggak ada, warungnya nggak ada. Terus kita bingung, akhirnya kita balik lagi. Udah kita nih harus balik lagi nih ke Desa Sumur gitu kan. Balik lagi deh. Pada Udah. takut, udah mulai pada takut tuh. Takut sih enggak, soalnya kondisinya capek. Iya, terus Capek, rame-rame hujan. juga. Siang. Terus kayak cuman bingung aja gitu. Ada. Perasaan kita Berarti pakai makan. logika bagus. Makan Iya, di bisa sini jadi itu tadi. warung harian kali sih. Iya, Warung harian dia langsung dilipat. Ini tapi soalnya bangunannya tuh bangunan permanen yang benar-benar kayak jadi rumah tapi ada warungnya. Iya. Tapi itu nggak ada. Benar-benar cuma pohon aja tuh, nggak tahu pohon-pohon doang udah. Astagfirullah. Terus habis berarti itu ditolong juga ya. kita lagi jalan, akhirnya kita jalan pulang, pas jalan ke Desa Sumur, kita ngeliat ada orang Baduy jalan sendirian, pakai nyeker, tau kan, yang tinggi, pakai gitu, wah Ini biru apa putih? nggak tahu lupa, pokoknya jalan kaki sendirian dia hujan-hujanan, tinggi banget Kalau badannya, ininya biru baduy dalam, baduy luar. jalan, set, jalan kaki, kita mau nanya kan, pas banget, jadi kita baru jalan dikit ke warung, orang Baduy itu jalan, set. Terus habis itu, tanya kali ya, di sini ada warung apa enggak gitu kan, terus habis itu, cuman kan orang sana kan pakai bahasa Sunda ngomongnya, bahasa Indonesia kan belepotan ya. Nah ada si Fahri kan orang Bandung, orang Bandung asli tuh. Iya. Bu apa? Tanya dia pakai bahasa Sunda. Dia nanya sama orang Baduy baik. Terus orang Baduy pokoknya intinya ngomong, wah di sini mau mana ada warung mas katanya. Kita mau beli sesuatu, mau beli makanan aja harus jalan ke Desa Sumur dulu. Ini saya lagi mau jalan ke Desa Sumur kata gitu. Jalan kaki dia. Kamu cerita nggak orang itu kalau misalnya tadi makan? Enggak. Kita nanya di sini ada warung enggak? takut makin Agak semakin sakral serem. juga sih kalau nanya langsung. Enggak ada warung, mana ada warung di sini. Selain gitu kata dia. Mau warung gimana? Mau ada warung kesininya gimana? Siapa yang mau Gitu. makan di sini kan? Iya, siapa yang mau makan di sini selain begitu. Habis itu dia jalan lagi aja. Terus habis itu kayak kita bingung gitu. Akhirnya kita lanjut jalan lagi, udah jalan. Ya orang Baduy kita tinggal aja udah, ya kan. Dia mau udah biasa kali jalan gitu. Memang jalan dia. Terus tuh jalan, terus habis itu kita pokoknya kalau ada rumah warga kita berhenti dah, ya kan, tanyain maksudnya kita mau nanya ke sana tuh gimana. Karena ada rumah warga, pokoknya kita ingat di sana tuh ada rumah warga satu. Kita samperin ada rumah warga, isinya mas-mas lagi nongkrong gitu kan. Terus habis itu baik mas-masnya, ini beneran orang nih, ya, rumah beneran Mau balik ada. lagi ada dia ya. Minjem motor kita, Fahri sama Kafka ngecek medan ke sana. Ternyata ada 8 jembatan lagi harus kita lewatin. Akhirnya kita balik ke Desa Sumur. Gitu deh, pokoknya itu 2 jam 3 jam di rumah itu. Baik.
Itu juga cerita, dia juga bilang di sini mah kalau misalnya mau beli apa-apa mah ke Desa Sumur dulu mas gitu. Tapi kamu nggak cerita kalau di situ habis Cerita. makan. Tadi kita makan di warung situ, terus dia, oh ada warung di situ ya? Dia juga bingung. Di situ ada warung ya? Ya nggak tahu, kesana nggak ada, oke gitu. Tadi makan situ tapi pas kita cari lagi nggak ada. Terus dia kayak, udah dia cuma senyum-senyum aja. Udah paham juga. Dia juga kayak bingung juga kali ya. Terus itu akhirnya singkat cerita kita balik ke Desa Sumur. Lama tuh ke Desa Sumur tuh, sampai Desa Sumur sore. Dah, di Desa Sumur kita ke pantai dulu dah ya kan. Kita ke pantai dulu main air apa segala macam, refreshing kan. Pikiran udah puyeng banget ini, gimana nih kita mau ke pulau ya kan. Gak bisa. Akhirnya kita cari penginapan dulu deh, akhirnya kita buat nyari penginapan di online tuh nggak ada, tapi kita akhirnya nanya sama orang-orang, kita make sure kita harus nanya sama 10 orang. Nanya sama 10 orang. Pengalaman. 10-10-nya bilang itu mas nginep di Rino aja, jadi Rino Badak. Ada penginapan namanya Rino. Terus di Rino aja semuanya bilang gitu. Itu abis sunset gelap, orang-orang bilang pada ke Rino aja, dikasih tahu tempatnya, akhirnya kita ke Rino, jalan ke Rino. Jadi Rino itu sekitar 5 kilo dari Desa Sumur, tapi ke arah balik. Jalanannya bagus, coran. Kita jalan sekitar 15 menit ke sana. Sampai sana, ini kali ini ya. Tapi masih ini sih gitu kan. Jalannya cuma jalan setapak, hutan rimba. Jalan setapak. Tapi ini bener ya kan. Tapi masa ini sih gitu. Kita di pinggir jalan. Nekat banget deh. Pinggir jalan. Seru banget sih. Terus habis itu cek Gil. Terus dia ayo bu, ngajak Fahri kan. 2, masuk dia. Udah tapi di mobil santai aja sama Kafka. Ngobrol-ngobrol. Nggak ngeliat ke kiri sama sekali apa. Nggak ngeliat ke kiri sama sekali, ngobrol-ngobrol. Terus kayak pokoknya Api cuma ngeliat kiri itu gelap gulita, hutan rimba, tapi ada jalan satu setapak buat jalan kaki. Mobilnya kayak nggak bisa masuk situ. Dah, nungguin Fahri sama Nigel, ngecek penginapan. Gak lama tiba-tiba cabut. Nigel sama Fahri lari. Dari dalam keluar, cabut. Masuk mobil. Cabut. Pada ketak. Terus si Kafka, bohong lu ya. Sumpah ini katanya kita merinding semua kan. Sumpah ini. Harus cabut kita. Kenapa Gil? Wah sumpah bukan orang katanya gitu kan. Bukan orang. Apaan ya? Nigel apa Fahri tuh. Ngeliat apaan dia? Kenapa? Jadi dia jalan ke dalam. Jalan ke dalam jauh tuh. Kata dia. Jauh. Terus pas jalan di atas pohon ada burung nggak tahu burung gagak kali ya. Suara burung gagak dia kayak ini aneh banget katanya gitu ya. Gitu ya. Terus tuh jalan ada rumah. Rumahnya kayak rumah semi permanen gitu. Bu, penginapan Rino di sini ya? Oh iya benar, ibu-ibu pakai kerudung, tapi suaranya laki. Pokoknya aneh dah, ya kan? Akhirnya bisa ngeliat kamar dulu nggak bu? Oh bisa gitu kan, bisa. Dia masuk ke dalam, di dalam tuh rasanya lembab banget, lembab parah gitu, jorok gitu, tapi bau bat melati, wangi bat melati. Wangi melati tuh kenceng banget. Terus ibu-ibunya ngasih lihat kamarnya, jadi kamar itu kasurnya gede banget, segini kali kasurnya. Kasurnya ada 2 gitu, kayak seruangan tuh isinya kasur doang. Ruangannya gede banget, tapi ada 2 kamar. Tapi satu kamarnya kayak gitu. Di videoin, ada videonya tapi masih di Nigel. Terus ibu-ibu terus kayak bobat melati jorok gitu, kayak tapi kata ibu-ibu satu kamar ini cuma bisa buat 2 orang. Jadi kalau berempat harus 2 kamar. Di situ udah kayak bingung gitu kan lah. Kenapa nggak bisa berempat gitu kan? Terus abis itu kayak pas Nigel bilang kayak yaudah saya tanya temen saya dulu ya bu. Terus kayak ibu-ibu langsung kayak masang muka judes gitu. Terus kayak masang muka judes, terus kayak kita ke tanya temen dulu ya, terus ibu-ibu senyum lagi tanya mau kemana gitu. Nigel sama Fahri bener-bener langsung lari. Jauh lagi ya. Iya bener-bener kayak mau kemana gitu. Terus kayak enggak ini saya mau tanya, lari udah gitu. Udah aneh banget itu.
kayak udah pengen dipancung di dalam gitu rasanya. Iya, kalau nggak sadar itu bisa-bisa aja. Iya, terus lari pokoknya Iya, kabur. tumbal ya. Katanya kabur pokoknya kabur. Kabur kita ke Desa Sumur, pas kita lagi jalan ke Desa Sumur, orang-orang yang di pinggir jalan Desa Sumur itu ngeliatin kita kayak sinis-sinis banget. Tiba-tiba. Ngerti enggak? Iya, Pada sinis banget. bisa jadi mereka nggak Kayak sinis banget gitu. Kenapa ya? Di situ kita masih positive thinking kayak orang Banten jutek-jutek banget dah, masih begitu kita. Masih mikir kita masih sinis banget. Tapi akhirnya kita berhenti ke di tengah Desa Sumur tuh ada warkop di pinggir laut. Kita berhenti situ, kita makan mie. Kita makan. Nah, terus yang mas-mas yang jaganya baik tuh. Ngajak ngobrol apa segala macam. Akhirnya kita nanya, "Mas, ada nelayan gak sih? Bisa nggak ada kenalan nelayan gak sih buat nyebrang ke pulau?" Ada dia. Kenalan. Ya, ini keluarga penyelamat nih, penyelamat kita pokoknya dah. orang beneran itu lain. ya, maksudnya itu Bunda berdoa terus tahu sama Allah. Nah, itu mungkin lagi doanya Bunda itu lagi Iya. berdoa. Ada. Perasaan dari kita Berarti pakai makan. logika bagus. Makan Iya, di sini dia itu tadi. warung harian kali Vi. Warung harian dia langsung dilipat. Ini- Tapi soalnya bangunannya tuh bangunan permanen yang benar-benar kayak jadi rumah tapi ada warungnya. Iya. Tapi itu nggak ada. Benar-benar cuma pohon aja tuh, nggak tahu pohon-pohon doang udah. Astagfirullah. Terus habis berarti itu ditolong juga yang kita lagi jalan, berkelaparan. akhirnya kita jalan pulang, pas jalan ke Desa Sumur, kita ngeliat ada orang Baduy jalan sendirian. Pakai nyeker, tau kan yang tinggi, pakai gitu. Wah, Ini biru apa putih? nggak tahu lupa. Pokoknya jalan kaki sendirian dia hujan-hujanan, tinggi banget Kalau badannya. ininya biru baduy dalam, baduy luar. Jalan, jalan kaki. Kita mau nanya kan, pas banget. Jadi kita baru jalan dikit ke warung, orang Baduy itu jalan. Terus habis itu, tanya kali ya, di sini ada warung apa enggak gitu kan. Terus habis itu, cuman kan orang sana kan pakai bahasa Sunda ngomongnya, bahasa Indonesia kan belepotan ya. Nah, ada si Fahri kan orang Bandung, orang Bandung asli tuh. Iya. Bu, itu Bu, apa? Tanya dia pakai bahasa Sunda. Dia nanya sama orang Baduy baik. Terus orang Baduy pokoknya intinya ngomong, "Wah, di sini mau mana ada warung Mas," katanya. Kita mau beli sesuatu, mau beli makanan aja harus jalan ke Desa Sumur dulu. Ini saya lagi mau jalan ke Desa Sumur kata gitu. Jalan kaki dia. Kamu cerita nggak ke orang itu kalau misalnya tadi makan? Enggak. Kita nanya di sini ada warung enggak? Takut makin Agak semakin sakral serem. juga sih kalau nanya langsung. Enggak ada warung, mana ada warung di sini. Selain gitu kata dia. Mau warung gimana? Mau ada warung kesininya gimana? Siapa yang mau makan di sini kan? Iya, siapa yang mau makan di sini selain begitu. Habis itu di jalan lagi aja. Terus habis itu kayak kita bingung gitu. Akhirnya kita lanjut jalan lagi, udah jalan. Ya orang Baduy kita tinggal aja udah, ya kan. Dia mau udah biasa kali jalan gitu. Memang jalan dia. Terus habis itu jalan, terus habis itu kita pokoknya kalau ada rumah warga kita berhenti dah, ya kan, tanyain maksudnya kita mau nanya ke sana tuh gimana. Karena ada rumah warga, pokoknya kita ingat di sana tuh ada rumah warga satu. Kita samperin, ada rumah warga, isinya mas-mas lagi nongkrong gitu kan. Terus habis itu, "Baik mas-masnya, ini beneran orang nih." Ya, rumah beneran Mau balik ada. lagi ada dia ya. Pinjem motor kita. Fahri sama Kafka ngecek medan ke sana. Ternyata ada 8 jembatan lagi harus kita lewatin. Akhirnya kita balik ke Desa Sumur. Itu deh, pokoknya itu 2 jam, 3 jam di rumah itu. Baik. Itu juga cerita. Dia juga bilang, "Di sini mah kalau misalnya mau beli apa-apa mah ke Desa Sumur dulu Mas," gitu. Tapi kamu nggak pernah cerita kalau di situ habis Cerita. makan. Tadi kita makan di warung situ. Terus dia, "Oh, ada warung di situ ya?" Dia juga bingung. Di situ ada warung ya? Ya nggak tahu, kesana nggak ada, oke gitu. Tadi makan situ tapi pas kita cari lagi nggak ada. Terus dia kayak, udah dia cuma senyum-senyum aja. Udah paham juga. Dia juga kayak bingung juga kali ya. Terus itu akhirnya singkat cerita kita balik ke Desa Sumur. Lama tuh ke Desa Sumur tuh, sampai Desa Sumur sore. Dah, di Desa Sumur kita ke pantai dulu dah, ya kan. Kita ke pantai dulu, main air apa segala macam, refreshing kan. Pikiran udah puyeng banget ini, gimana nih kita mau ke pulau, ya kan. Gak bisa.
Akhirnya kita cari penginapan dulu deh, cari penginapan. Akhirnya kita buat nyari penginapan di online tuh nggak ada, tapi kita akhirnya nanya sama orang-orang, kita make sure kita harus nanya sama 10 orang. Nanya sama 10 orang. Pengalaman. 10-10-nya bilang itu mas nginep di Rino aja. Jadi Rino Badak. Ada penginapan namanya Rino. Terus di Rino aja semuanya bilang gitu. Itu abis sunset gelap, orang-orang bilang pada ke Rino aja, dikasih tahu tempatnya, akhirnya kita ke Rino, jalan ke Rino. Jadi Rino itu sekitar 5 kilo dari Desa Sumur, tapi ke arah balik. Jalanannya bagus, coran. Kita jalan sekitar 15 menit ke sana. Set sampai sana, ini kali ini ya. Tapi masih ini sih gitu kan. Jalannya cuma jalan setapak, hutan rimba. Jalan setapak. Tapi ini bener ya kan. Tapi masa ini sih gitu. Kita di pinggir jalan. Nekat banget deh. Pinggir jalan. Seru banget sih. Terus habis itu, cek Gil. Terus dia, ayo bu, ngajak Fahri kan, 2, masuk dia. Udah tapi di mobil santai aja sama Kafka, ngobrol-ngobrol. Nggak ngeliat ke kiri sama sekali apa? Nggak ngeliat ke kiri sama sekali, ngobrol-ngobrol terus kayak, pokoknya Api cuma ngeliat kiri itu gelap gulita, hutan rimba, tapi ada jalan satu setapak buat jalan kaki. Mobilnya kayak nggak bisa masuk situ. Dah nungguin Fahri sama Nigel ngecek penginapan. Gak lama tiba-tiba cabut Nigel sama Fahri lari dari dalam keluar, cabut masuk mobil, cabut pada ketak. Terus si Kafka, bohong lu ya, sumpah ini katanya, merinding semua kan, sumpah ini harus cabut kita. Kenapa Gil? Wah sumpah bukan orang katanya gitu kan, bukan orang. Apaan ya? Nigel apa Fahri tuh? Ingat apaan ya? Kenapa? Jadi dia jalan ke dalam. Jalan ke dalam jauh tuh, kata dia. Jauh. Terus pas jalan di atas pohon ada burung nggak tahu burung gagak kali ya. Suara burung gagak dia kayak, ini aneh banget katanya gitu kan. Itu kali ya. Terus tuh jalan ada rumah. Rumahnya kayak rumah semi permanen gitu. Dia nanya, "Bu, penginapan Rino di sini ya?" "Oh iya benar." Ibu-ibu pakai kerudung. Tapi suaranya laki. Pokoknya aneh dah. Ya kan? Akhirnya bisa ngeliat kamar dulu nggak Bu? Oh bisa gitu kan, bisa. Dia masuk ke dalam. Di dalam tuh rasanya lembab banget, lembab parah gitu, jorok gitu. Tapi bobat melati, wangi bat melati. Wangi melati tuh kenceng banget. Terus ibu-ibunya ngasih lihat kamarnya. Jadi kamar itu kasurnya gede banget, segini kali kasurnya. Kasurnya ada 2 gitu, kayak seruangan tuh isi kasur doang. Ruangannya gede banget. Tapi ada 2 kamar. Tapi satu kamarnya kayak gitu. Di videoin, ada videonya tapi masih di Nigel. Terus ibu-ibu terus kayak bobat melati jorok gitu, kayak tapi kata ibu-ibu satu kamar ini cuma bisa buat 2 orang. Jadi kalau berempat harus 2 kamar. Di situ udah kayak bingung gitu kan lah. Kenapa nggak bisa berempat gitu kan? Terus abis itu kayak pas Nigel bilang kayak, yaudah saya tanya temen saya dulu ya Bu. Terus kayak ibu-ibu langsung kayak masang muka judes gitu. Terus kayak masang muka judes, terus kayak kita ke tanya temen dulu ya. Terus ibu-ibu senyum lagi, nanya mau kemana gitu. Nigel sama Fahri bener-bener langsung lari. Udah jawab lagi ya? Iya bener-bener kayak mau kemana gitu. Terus kayak enggak ini sih mau tanya, lari udah. Udah aneh banget itu. Kayak udah pengen dipancung di dalam gitu rasanya. Iya kalau nggak sadar itu bisa-bisa itu. Iya, terus lari pokoknya kabur. ya. Katanya kabur pokoknya kabur kita ke Desa Sumur. Pas kita lagi jalan ke Desa Sumur, orang-orang yang di pinggir jalan Desa Sumur itu ngeliatin kita kayak sinis-sinis banget. Tiba-tiba, ngerti nggak? Iya nggak. Kayak pada sinis banget. Bisa jadi mereka ngerasa Kayak sinis banget gitu. Kenapa ya? entah itu. Di situ orang kita apa. masih positive thinking kayak orang Banten jutek banget dah, masih begitu kita. Masih mikir gitu, tapi sinis banget. Sampai akhirnya kita berhenti ke di tengah Desa Sumur tuh ada warkop di pinggir laut. Kita berhenti situ, kita makan mie. Kita makan. Nah, terus yang mas-mas yang jaganya baik tuh. Ngajak ngobrol apa segala macam. Akhirnya kita nanya, "Mas, ada nelayan gak sih? Bisa gak ada kenalan nelayan gak sih buat nyebrang ke pulau?" Ada dia.
kenalan. Ya, ini nih, ini keluarga penyelamat nih, penyelamat kita pokoknya dah. Orang beneran itu lah ya, maksudnya itu Bunda berdoa terus tahu sama Allah. itu mungkin lagi doanya Bunda itu lagi Iya. doa. Lanjut. Tadi sampai di Warkop, Warkop. Iya, Warkop. Itu penolong nolong. Itu pas di pantai ya, deket pantai ya. di desa Sumur Daya. Iya, di tengah-tengahnya desa Sumur. Nanya ada perahu nggak mau ke pulau, tetap mau ke pulau tuh pada. Tetap karena udah ngamuk. Tetap mau ke pulau. Pak Raffi mah pokoknya tetep aja. Terus nanya ke Ada. warung. Ada. Ada kenalan nelayan. Nelayannya baik banget tapi wah, itu the best tuh kalau kesana lagi kita udah tahu pokoknya ke dia dah. Terus akhirnya dipanggilin nelayannya datang, bapak-bapak baik banget. Kita di situ berapa lama perjalanannya, nego harga apa segala macam gitu-gitu kan, panjang. Terus kita deal. Harganya tuh 1,5 juta apa 2 juta gitu. Pergi. 2 juta itu istilah tuh kapal 2 hari punya kita deh. Mau kita lagi di pulau tiba-tiba kita manggil dia buat bawain air kayak dari dalam sumur Dia gitu. nemenin. Pokoknya dia terserah dia mau dia disuruh pulang kayak mau dia nemenin pulau gitu. Pokoknya tuh 2 hari Sewa buat kamu lah intinya. 2 hari 3 hari itu pokoknya Kapal. dia udah ngasih harinya buat kita dah gitu. Gitu lah gitu. Pakai dayung apa pakai Mesin lah. Itu perjalanan dari situ ke pulau naik perahu berapa? 2 jam. 2 jam. 2 jam. jauh juga ya. Lumayan ya. Jauh. 2 jamnya di Laut kan. hitam. Naik perahu lagi. Naik perahu lagi. 2 jam Yang tuh di jalan video sananya. itu ya? Hah? Jalan sananya 2 jam. Iya. Ke itu pulaunya? gitu. Iya. Iya. Jauh juga udah tuh. Iya. Jauh banget, bukan yang jauh perahu aja. yang terbuka itu ya? Iya. Terus habis itu oke, habis itu dia bilang, "Mas, kalau misalnya mau tidur di depan aja itu." Jadi di seberang tuh warkop ada warung makan gede, warung makan gede yang udah yang Oh, itu karena kamu malam ya sana ya? warung makan gede yang udah jarang orang datang. Terus di depannya itu nih aplikasi tahu tempatnya. Pokoknya kita tidur di situ akhirnya. Nih, jadi ini tempat warung makannya. Tempatnya lesehan gitu, tapi kita pakai buat tidur. Di sini tuh luar langsung mobil, langsung ke jalan raya, tapi agak jauh gitu, karena tanahnya luas banget. Nah, ini tempat kita istirahat di sini tidur, lesehan gitu. Terus di kanannya itu kayak di kanannya ini Situ, situ. ada ruang tengah. Terus kalau ruang tengah itu kalau ke kiri itu ke kamar mandi sama dapur. Kalau kanan itu nggak tahu kemana. Kalau belakang itu ke tanah belakang. Nah, tanah belakang itu ada rumah lagi, rumah nelayan itu. Oh. Jadi dia Tangga lah ya? Iya, tidur di situ. Nah, ibunya itu terkenal. Panggilannya tuh ibu kontol. Karena dia kalau ngomong kontol mulu. Tahan. Kita baru datang nih. Si kontol datang, bener-bener kayak gitu. Kita baru datang, hah? Buset, baru datang langsung dikatain ya kan. Kayak gitu deh. Ibu penjaga warungnya juga baik banget. Emang itu kalau misalnya siang kita bisa pesan makan di situ. Terus kalau macam akhirnya kita datang, kita pesan kopi gitu-gitu deh. Terus kita mandi. Kamar mandi juga bersih tapi nggak bagus. Tapi bersih. Terus Perawat lah ya. Habis itu ibu-ibunya nonton TV aja, nonton TV di ruang tengah tuh, nonton Kanjuruhan sambil ngerokok, ya kan. Terus itu sambil ngajak-ngajak ngobrol. Tapi ibu-ibunya baik banget, dia umur 60-an gitu, udah nenek-nenek. Akhirnya udah singkat cerita jam 11 kita tidur ya, jam 11 tidur. Jadi kan ada 2 gini ya. Ini kan lantai, ini 2 naik gini, Api tidur, Api Nigel, Fahri Kafka. Tidur tuh jam 11, tidur semua. Tidur. Tiba-tiba jam 3 pagi Apik bangun. Sendirian.
ngomong sendiri. Benci juga. Bangun kan, sat. Lah, anak-anak mana? Anak-anak nggak ada. Miguel, Fahri, sama Kafka nggak ada. Lah, anak-anak mana? Terus sampai pikir kayak, Ngopi kali ya. nggak tahu kemana ya gitu kan. Sampai kayak pengen tidur lagi nih, pengen narik selimut, cuman kayak jangan ntar dibantai lagi. Duduk kami nih, duduk. HP kan dicas di seberang ya. Habisnya kayak duduk kayak mikir tuh kemana ya anak-anak kayak jam 3 pagi gini ya. Tapi sendirian Bun, sendirian bener tok sendiri di situ, sendiri gelap kan. Allahu Akbar. Wah itu anak-anak mana ya, kan? Nangis aku. Mana ya? Terus abis itu awalnya masih kayak, terus abis positive thinking kan, kayak pada abis ngeliat mobil keluar gitu. Mobil ada? Ada, mobil ada. Tapi anak-anaknya nggak ada. Kemana ya? Masalahnya ini dari tempat itu tuh tepatnya ini deng, bukan di tengah desa Sumur. Jadi itu jaraknya 1 kilo dari desa Sumur. Tapi arah balik. Terus apa nyari makan, tapi nyari makan masa nggak naik mobil gitu kan. Terus kayak pokoknya itu aneh dah. Akhirnya Api ke HP, Nggak mungkin ada ditinggal kamu ya. terus HP Api ternyata nggak kecas. Lobet sampai cas, nunggu tuh lama. Mati, HP-nya mati. Iya, nunggu diem aja sambil mikir anak kemana ya. Bingung banget tuh. Tapi kamu jaga-jaga juga nggak? Iya, bingung tapi bingung banget kemana ya. Apa tidur lagi ya gitu kan. Terus akhirnya nyala HP, ngechat Fahri. Lu di mana? Terus dia nge-share lokasi, jaraknya 1 kilo. Dia lagi di desa Sumur, bertiga. Jam 3 pagi. Ngapain? Ngapain lu? Beli makanan gua katanya gitu. Oh, beli makanan gitu kan. Ya udah dah, tidur lagi dah. Terus tapi kayak pas mau tidur bener-bener dari yang sunyi nih, tiba-tiba angin kenceng banget. Kayak angin ban rumah kalau kenceng gimana sih? Yang sampai berbak kayak gitu. Kayak bener-bener kayak misalnya godain gini kayak pak kayak gitu-gitu. Kenceng banget. Kan nggak bisa ya, mau tidur juga nggak bisa kan. Kayak Abi cuma diem terus ngechat si Fahri, "Fah, saklar lampu mana dah?" Saklar lampu mana dah? Gitu kan. Ada di tengah, oke tapi nyari saklar lampu sambil berisik banget. Lagi bukan dibangunin sih kamu. Terus habis itu, tar dulu. Habis itu udah nyalain lampu, udah berhasil nyalain lampu. Terus tiba-tiba hujan deras banget. Hujan sederus-derusnya hujan, angin kencang banget sampai barang-barang kayak kursi gitu kayak kepental. Angin kencang banget anginnya. Nggak wajar aja pokoknya. Iya, kayak rasanya tuh kayak Api nggak boleh keluar dari situ. Rasanya. Si Fahri kan kayak sinilah gitu kan. Tapi mikir kalau kesana dari tempat itu ke desa Sumur itu 1 kilo. Iya. Tapi kiri kanan itu nggak ada apa-apa, jalanannya kosong. Hutan semua, hutan belantara. Bahaya banget tuh. Terus kayak Abi mikir, kok anak-anak kesana tapi kagak bawa mobil ya gitu kan. Terus kayak akhirnya lu yaudah gue pengen kesana cuman hujan nih gitu kan. Cuman hujan lu sini lah. Terus Fahri akhirnya kayak dia pengen nyamperin Abi gitu. Terus kayak hujan terus banget, angin kencang banget, udah pada aur-auran barang aur-auran gitu. Terus bingung kan, tapi kayak Kau baca-baca doa nggak dalam hati? habis setel murotal, setel doa-doa. Ya Makanya boleh nggak? Tapi di teman-teman kakak hujan juga nggak? hujan. Oh sama berarti. Terus udah nih akhirnya setel murotal ya kan. Ngeri banget kan tuh, ngeri banget. Kayak udah mulai takut gitu rasanya. Di situ bingung tuh, nyamperin apa enggak ya? Samperin apa enggak ya? Kalau samperin Bakalan kehujanan. pertama kehujanan, angin kenceng. Terus habis itu jam 3 pagi kiri kanan hutan. Iya bahaya. Ya juga. kan? Tapi kalau di sini kayaknya anak-anak kayak kagak bakal balik deh kalau hujan kayak gini gitu rasanya gitu. Terus kayak Abi pikir mendingan kehujanan tapi sama anak-anak sih daripada enggak. Daripada sendiri di sini. Soalnya mulai mencekam tuh suasananya. Tiba-tiba si ibu-ibunya keluar. Dari kiri ke kanan jalan. Set. Dari kiri ke kanan jalan tapi kayak oh ada si ibu. Aman lah gitu kan. Tapi masa jam segini ada ibu bangun dah gitu kan. Skeptis juga tuh. Dengar mulai skeptis. Udah suasananya hancur mencekam parah Bun. Hancur banget bener-bener kayak anginnya kencangnya tuh kayak ban remak lagi badai gitu. Sekencang itu.
Dan itu tuh tiba-tiba dari yang sunyi. Habis itu dah di situ aku masih mikir, tambah pikiran kan, itu ibu-ibu bangun ya, terus bisa jam segini bangun, terus jalan aja gitu. Habis itu anak-anak jauh lagi, kesana apa enggak ya, pikir gitu. Terus akhirnya yaudah gue kesana, udah kunci mobil di mana Pak ya, kunci mobil dibawa sama mereka. Wah itu habis itu kayak lu peabet dah. Lu pada pergi kunci mobil dibawa gitu kan. Si ibu-ibunya lewat lagi dari sana, dari arah yang sana, tapi kayak Bu, Ibu gitu kan. Panggil Ibu, manggil ada kali 5 kali 6 kali, jalan gitu. Ibu, Bu, itu ibu-ibu diem doang, jalan. Bu, Ibu, nggak nyaut-nyaut, jalan. Bu, jalan, masuk. Oh itu bukan orang sih, bener-bener langsung lari, nyamperin lari. Hujan-hujanan kamu lari? Hujan-hujanan pakai kaos doang sama boxer jam 3 pagi. Lari sekenceng-kenceng. Handphone bawa. Lari sekenceng-kencengnya lari. Api bener-bener nelfon Fahri, "Fah, sini samperin gua," gitu kan. Dia juga akhirnya lari nyamperin Api. Tapi akhirnya dia kejebak hujan parah gitu. Akhirnya dia kayak neduh di warung. Tapi warung yang udah kayak warung pinggir jalan yang udah tutup gitu. Kenapa warung? Terus dia neduh di situ sendirian tengah hutan. Di pinggir hutan gitu. Sampai Udah mencar tuh ya. Mencar, apa bener-bener lari. Hancur itu. Lari sekecil-kecilnya itu sampai kayak ngerasa, wah gue gak pernah ngerasain hal sebodoh ini sih di hidup. Bener-bener jam 3 pagi, hujan-hujanan, angin kenceng, pakai kaos sama boxer dong, lari, gak tahu di mana. Hujanan tuh ya Pak? Udah basah kuyup parah banget. Pakai sendal tapi? Enggak, nyeker udah. Orang Saking bener-bener takutnya ya? bener-bener itu bukan Nggak mikir orang sih, sendal tapi bener-bener lagi, lari. Itu bukan orang sih, lari abi. Bener-bener lari. Udah Panik semua Api kan. tinggal, udah gak peduli dah, ya kan. Tinggal, lari. Panik. Kagak nyampe-nyampe kan. Gak nyampe-nyampe, udah lari gak nyampe-nyampe. Terus kayak akhirnya ada tempat warung yang udah tutup gitu. Satu, terus di situ ada mas-mas bertiga. Terus di situ ada mas-mas bertiga lagi nongkrong neduh. Api samperin sambil kedinginan gitu. Dari mana Mas, kata dia gitu kan. Dari itu warung kontrol gitu kan. Terus oh tidur di situ. Iya. Ngapain malam-malam hujan-hujanan gitu kan. Ini mau nyamperin temen saya bener-bener. Habis itu kayak Emang ada apaan Mas di sana? Mas-masnya bingung Udah juga. tahu ya muka kamu Iya. ketakutan ya? Ada apaan Mas di sana? Terus nggak tahu Mas. Ada, terus Mas cuma tahu-tahu aja kan. Terus kayak mau temennya di mana? Di ini di nasi goreng Desa Sumur situ kan. Mau dianterin nggak, sana ada motor kan. Terus abis nggak enak kan gara-gara hujan terus beter, mas-masnya basah juga. Nggak usah deh Mas, udah nggak apa, tunggu redahan terus saya jalan sana gitu kan. Dinawarin, nah terus sampai yang ketiga kali Abi nggak mau, terus kalau nggak ini motornya bawa aja Mas, kata dia gitu, kata buat nyamperin temennya gitu kan. Oh nggak apa-apa nih Mas, yaudah akhirnya Abi pinjem motornya. Baik ya. Iya, nyamperin Fahri bener-bener lagi di pinggir hutan gitu, sendirian. Takut dia mukanya. Bener-bener dia udah diem doang sih. Pasrah. Pikirannya udah kosong itu. Coba kata setia kawan ya. Iya, dia mau nyamperin Api nggak bisa, mau balik lagi nggak bisa. Kan hujan derasnya banget soalnya. Nyamperin, terus dia cuman, wah lu temen tergokil yang pernah gue temuin. Dia Ada lagi bertemu tuh ya? ketemu tuh Api, dia bingung banget, dia udah lagi sendirian yang dia kira dia nggak tahu di sini sampai kapan. Soalnya hujan deras banget ya kan. Terus tiba-tiba Api datang naik motor. Itu udah random banget itu, ya kan? Tiba-tiba Ada aja yang nolong ya. Di sela-sela kayak gitu tuh ada aja. tiba-tiba Makanya kita baik aja sama orang. Api datang naik motor, habis itu yaudah nyamperin anak-anak. Api sama Fahri nyamperin Nigel sama Kafka di tukang nasi goreng itu. Nyamperin ke sana. Mereka berdua juga udah kondisi tuh kayak pada bingung-bingungan gitu, ngerti kan? Akhirnya Api sama Fahri ngambil mobil, Balikin motor. nyamperin mereka, terus kita di dalam mobil lain dulu dah. Jangan masuk ya.
Terus baju kamu basah belum ganti? Di mobil udah buka baju dah, Pi, pokoknya gak pakai baju. Untung Pi pakai celana boxer yang kuning tau nggak, yang anti air. Ya kan, jadi celana nggak basah tuh. Ya kan, celana nggak basah. Terus nggak pakai baju di mobil, nyalain penghangat, heater. Heater mobil dingin banget soalnya Bun, jam 3 pagi angin kenceng. Iya. Habis itu akhirnya kita di situ bertiga. Kok bertiga? Berempat? Berempat cerita tuh. Jadi awal mulanya kenapa ini semua bisa terjadi? Kita jadi soal rumah itu. Awalnya tuh gini. Apa lagi tidur sama Nigel. Fahri sama Kafka nih, berdua. Fahri sama Kafka tuh lagi pengen tidur nggak bisa. Gelisah banget mau tidur, gelisah banget kayak nggak bisa. Kata si Kafka, Fahri bawel banget. Kata Fahri, Kafka bawel banget. Ya kan, sama-sama gelisah. Terus mereka berdua diketawain dari luar. Ketawain sama kuntilanak. Bener-bener ketawain gitu. Mereka berdua langsung kabur ke mobil, mau kabur cuman mikirin kita berdua. Apa yang menigel. Terus habis itu akhirnya dia berdua di mobil diem tuh. Suara kuntilanak udah gak ada. Mereka berdua bener-bener diketawain Bun katanya. Udah dia berdua di mobil. Terus pas dia buka kaca mau manggil cek Gel, mau manggil gitu. Terus dia dengar suara Nigel batuk. Terus dipanggil, Gel gitu dari luar. Nigel nyaut, sini dah gitu kan. Akhirnya Nigel nyamper masuk mobil kayak baru bangun gitu. Tiba-tiba si Kafka bener-bener kayak apaan tuh bener-bener gitu. Di kupingnya diginiin gitu. apaan tuh wah disitu kayak wah kita cabut sih. Akhirnya mereka bertiga bangunin api. Bangunin api yang bener-bener bangunin, tapi api nggak bangun sampai kayak katanya api duduk marah-marah. Nggak udah lu pergi aja bertiga, gue pengen di sini gitu. Api bener-bener kayak gitu, udah dibangunin banget katanya. Udah, Afi nggak merasa bangun. Enggak. Ya kakak berasa tidur biasa aja. Iya, terus habis itu akhirnya mereka udah saking ketakutan parah. Akhirnya mereka udah dah sampai udah nggak bisa mikir. Yang tadi yang mau cabut naik mobil, akhirnya dia bertiga lari. Dia bertiga lari, kunci mobil di bawah dong. Karena mau naik mobil, cuman udah kagak bisa mikir tuh bertiga. Ngeliat api udah aneh, semua udah akhirnya kabur dah yang penting kan. Pergi, mereka bertiga kabur. Udah, baru cerita api sendiri kan. Berlangsung. Kakak masuk gitu. Cerita kakak masuk. Iya, baru abis sendiri tuh. Pokoknya Habib lagi tidur, rasanya kayak dibangunin Nigel. Cek. Pas bangun, set, nggak ada apa-apa. Nggak ada anak-anak kayak gitu kan. Habib cerita kalau Berarti kamu sempet skip tuh. Pada saat dibangunin kamu pulas. Iya, begitu kayaknya. pas kayak yang baru beberapa saat kemudian dibangun. Oh iya sebenarnya Skip. itu bukan. Iya bener skip. Jadi masuk ke memori. Iya. Makanya soalnya Habib rasa bangunnya tuh kayak dibangunin. Bangunin sama Nigel. Baru Tapi pas bangun nggak ada. Habis itu mereka bertiga udah kepalang bingung, palang takut. Yang tadinya mau pergi naik mobil berempat, sampai akhirnya dia bertiga akhirnya lari. Mobil nggak dinaikin. Berarti barang-barangnya masih ada di situ semua. Situ semua. Akhirnya Kamu cerita situ ada ibu-ibu apa gitu cerita. Terus Kafka itu kan dia orang itu setengah tinggal di Bali dia tuh. Separuh hidupnya tinggal di Bali. Sampai sekarang bolak-balik Bali Jakarta mulu. Terus dia bilang kayak, jadi pas dia lagi di mobil itu, di ujung jalan di bawah lampu ada lampu warung yang udah tutup gitu. Dia ngeliat ada cewek ngeliatin dia aja. Fahri sama Kafka ngeliatin, nggak jelas banget tuh orang ngapain sih itu malam-malam kayak gitu kan berdua. Kayak pokoknya Kafka ngomong kayak kita kayak ditarget sih di sini gitu. Kayak, rasanya tuh kayak ditarget gitu di situ. Dari Rino, dari apa segala macem. Kayak ditarget. Target tuh maksudnya? Kayak jadi ditandain aja. ya orang biar nggak balik lagi ke kotanya. Atau enggak iya gitu kayak Ditahan lah. Pokoknya singkat cerita akhirnya kita ngumpulin mental buat balik lagi tuh ke warung. Buat kita kan harus tidur ya. Akhirnya pokoknya kita singkat cerita kita tidur jam 4, bangun jam 6. Kita nyebrang pulau.
paginya. Terus habis itu di pulau juga cerita ada lagi tuh, lain lagi, panjang lagi. habis itu sampai akhirnya si Kafka kayak ngerasa kita tuh kayak ditarget. Udah nih kita nyebrang pulau. Tapi selama nyebrang pulau apa segala macam tuh rasa tuh nggak enak banget. Semua nggak enak. Itu pulau pas Abi lihat sampai rumah, lihat foto-fotonya, videonya kayak wah keren banget ya ternyata di sana ya. Di sana tuh nggak ada keren-kerennya rasanya. Beneran, rasanya kayak biasa aja, kayak nggak ada keren-kerennya. Pas lihat itu, keren banget ya di sana ya, bener-bener gitu. Sana mah nggak ada keren-kerennya rasanya deh, borong keren. Di pulau mah. Nah, kanen-kanennya di pulau tuh ada apa? Udah nyampe pulau nih. Udah nyampe pulau, disambut sama monyet 3. Selang. Sambut. Astagfirullahaladzim. Jadi di pulau itu, pokoknya kita sebelum ke pulau itu sepanjang jalan di laut kita berenang dulu gitu-gitu deh. Nyampe pulau, sambut sama monyet 3, nelayan pergi, kita nyari tempat buat ngecamp. Jadi pulau itu cuma cuma kita berempat doang. Ya Allah. Nggak ada penunggunya, nggak ada, pokoknya kita berempat doang deh. Wah panjang banget di pulau juga tuh ceritanya, apa kita meditasi ke tengah hutan pulau. Tadi masa dulu. lupa Itu dulu. itunya nggak pak, orang yang perahunya nggak ada wanti-wanti. Cuma wanti-wanti, dia kayak ngasih peraturan-peraturan kayak pokoknya jangan tebang pohon yang masih hidup, gitu-gitu dah. Yang kayak jangan ini, jangan itu gitu aja gitu. Jangan ya. kencing di bawah pohon nggak? Iya, dia ngomong ada pohon-pohon yang nggak bisa dikencingin. Pokoknya pohon yang ada cat warna kuningnya itu jangan dikencingin. Terus siapa yang ngecat di situ pak? Gitu kan? Itu Saya biasa. juga nggak ngerti. Enggak, itu biasanya itu ada leluhur di situ. Pokoknya gitu deh dia bilang. Pokoknya dia cuma ngasih arahan-arahan Berarti doang. sama kayak bunda ngasih tahu ingetin kamu ya? Dia ngasih arahan-arahan yang lebih spesifik aja. Pokoknya Tuh, kamu inget tuh. ingat di pulau. Pokoknya kita di pulau kita bikin tenda, masak, bikin api unggun malam-malam. Belum ada apa-apa tuh. Ada keanehan. Pas siangnya baru nyampe. Enggak, keanehan itu pisau 3 hilang. Jadi gini, awalnya tuh hilangnya tuh aneh. Jadi kita kan beli, karena kan katanya nggak boleh motong pohon yang masih hidup gitu-gitu deh pokoknya kan. Tapi kan kita mau bikin api unggun. Akhirnya kita beli kayu bakar di desa sumur. Kayu bakar tuh sepanjang gini, banyak, terus diikatnya tuh pakai ranting gitu, yang harus dipotong pakai pisau. Terus kita beli, udah kita bawa ke sana. Jadi pas kita mau camp itu nggak ada tempat yang bener-bener datar. Ada tempat yang datar, tapi ada akar-akar kecil gitu. Takut sakit. Akhirnya dipotong sama Nigel, terus habis itu ditanam lagi di sana, dipindahin lah istilahnya. Buat kita ngecamp. Habis itu pas habis Nigel pindahin nih, nanam segala macem, dia naruh pisau. Terus pisaunya tinggal tempatnya doang. Tinggal sarungnya dong, pisaunya nggak ada. Itu dia nyari-nyari tuh. Kayak orang bingung ya, nyari-nyari bolak-balik. Ngapa Gel? Pisau gua mana ya, kata dia. Dia bingung banget tuh. Habis itu pokoknya akhirnya dia ya udah nggak tau lah pisaunya mana. Terus akhirnya dia minjem pisau Kafka. Buat itu batang pohon kan panjang-panjang. Kalau buat bikin ini api unggun kan harus dibelah biar nggak tinggi. Ya kan? Dia pokoknya buat ngemotong tuh batang sama buat ngemotong iketannya. Udah minjem dari Kafka, Nigel jalan ke tuh batang kayu-kayu, dia duduk, pas duduk trak jatuh kan, pisaunya jatuh pas mau diambil nggak ada. Semua tuh cuma berapa detik doang ya? Nggak ada, pisaunya nggak ada. Mana ya pisaunya? Nyari-nyari lagi tuh. Udah 2 tuh. Nyari lagi tuh. Kenapa Gil? Pisau lu hilang juga. Lah, gimana ya kan? Akhirnya minjem pisaunya Fahri. Nigel udah kayak, ini kagak boleh hilang nih pisau nih, ya kan? Kagak boleh hilang nih. Nah, terus cuman
Nah, Nigel pengen mindahin itu kayu harus pakai 2 tangan. Dia bener-bener kayak, nih pisau kagak boleh hilang nih. Buka, ditajepin ke tanah, ke pasir, cep. Tuh pisaunya ya. Dimindahin, tak. Mau ngambil lagi, bener-bener gak ada pisaunya, Bun. Sumpah. Tinggal sarungnya doang. Terus Nigel bingung tuh. Dia tadi ada monyet gak sih? Pisau hilang lagi gitu. Masih pakai logika tuh ya. Kirain dia ambil monyet kan. Terus kalau dia ambil monyet serem juga dia bawa pisau gitu kan. Iya. Cuman kayak cepet banget gitu. Terus habis itu, aduh ini batang pohon iketan harus dibuka lagi gitu kan. Bisa gak sih buka pakai tangan? Pas dilihat udah kebuka. Kayak terus di situ langsung kayak, untung dibantuin gitu. Tuh dibantuin. Apa deh? Cuman yang jadi masalah, ini batang harus dibagi 2. Buat kita, kalau nggak jadi tinggi banget. Cuman nggak ada cara lagi tuh. Akhirnya nggak bisa dibelah 2, akhirnya kita bikin api unggun tinggi. Karena gue nggak ada pisau sama sekali. Kayak pisau tuh diumpetin gitu kan. Serem lagi. Tapi baik ya, baik. ya, Sampai baik. pulang nggak ada, pisau hilang semua itu. Sampai sekarang. Habis itu akhirnya kita bikin api unggun malam-malam, udah. Siang cuma itu doang kejadiannya. Iya. Wah, pas malam nih rusuh banget nih. Udah tuh, udah mulai api unggun udah ada, makanan udah dapat, udah tuh tinggal santai-santai. Santai-santai. Mulai dah tuh ya, mulai. Akhirnya kita, Keanehan. iya, jadi pas di pulau itu awalnya gini. Malam itu. Apa lagi ngeliat belakang? Di belakang tuh jauh ada orang 2. Terus saya bilang, wih ada orang juga di sini. Terus Niga cuma bilang, udah kagak usah dipikirin. Kayaknya dia kagak lihat dah. Cuma dia mau ngomong ya. Kayaknya dia kagak lihat ya. Terus kayak, udah itu kagak usah dipikirin ya, kata gitu kan. Paling dia ngecamp di sana gitu. Kayak Niga gak lihat tuh. Terus tuh, udah akhirnya ya udah Abi juga bodo amat lah ya kan. Abi masuk tenda duluan tuh. Udah nggak lama mereka bertiga masuk tenda juga mau tidur, kita berempat mau tidur, tutup tenda. Pas kita lagi tidur gitu kayak setengah tidur sambil ngobrol-ngobrol, tuh di luar tuh kayak rame aja gitu bawaannya, rasanya kayak rame aja. Kayak rame itu gimana maksudnya? Kayak ada orang rame, ada Kayak ada- kehidupan gitu ya? Sampai ada suara kuda lewat, bener kayak gitu, rame banget, Rame. terus kayak Pokoknya banyak hari kan. Kok bisa begitu kayak ya? ada kehidupan Iya, perkotaan gitu ya? iya, terus kayak, Bu, itu di luar apa anda gitu kan? Terus Faris sambil kayak dia kayak udah halu gitu kan, kayak di luar tuh banyak kehidupan. Tapi denger Dia semua? udah pasrah gitu kan. Tapi denger semua? Denger semua. Ada kehidupan di depan tenda gitu nih, ada 5 orang ngeliatin kita. Dia udah kayak udah halu banget gitu dah. Udah kayak, terus akhirnya dibuka sama Kafka, set. Udah sepi, nggak ada apa-apa, cuma ada bulan nih kan, laut, suara air, nggak ada apa-apa. Terus tutup lagi. Dah. Suara kuda lah hampir semua. Habis itu tutup lagi. Tapi suaranya itu tuh nggak langsung ada, perlahan-lahan dari yang suara air, Jauh. suara tiba-tiba tuh rame Jadi gitu. ada fade in, fade out gitu. Iya, tapi pas kita buka langsung hilang. Tinggal suara airnya doang. Lama-lama ada lagi. Kita berempat kayak bisa tidur. Terus kayak Takut nggak tuh Kak Hawa? takut banget, Bun. Di situ pas kedua kali takut banget tuh. Ini udah aneh nih. Aneh. Terus si Kafka kayak buka lagi, sepi. Ke tengah hutan yuk, kata Kafka gitu. Terus Fahri, ngapain gitu? Mau ngapain gitu? Udah ikut gua. Tapi di situ kayak ikut aja karena Api ngerti nih Kafka. Orang Dia- Bali ya? Orang Bali dia ngerti deh pokoknya cara permisi, caranya dia. Tapi Iya. Dia kira caranya dia dah. Orang Api Bali mah lebih halus. ngikut caranya dia dah. Pokoknya Udah pasrah Api deh. kan nggak tahu cara Api gimana tuh. Ikut cara dia. Kamu nggak baca-baca dalam hati Kak? Baca-baca. Terus kayak udah kita ke tengah hutan gitu kan, ke tengah hutan. Itu si Fahri kayak ngapain sih? tipe yang ngeluh. Jambu bener-bener kayak ngapain nih kan? Mau ngapain nih kan? Terus habis itu akhirnya udahlah ikut ya. Kafka juga kayaknya dia udah ngalahin rasa takut dia itu. Liatin lah, takutan sih, Kak. Udah kelihatan. Terus? Udah
Kafka juga kayak ngelawan rasa takut dia buat ketakutan juga itu. Udah kita pokoknya ke tengah hutan dulu. Udah jalan kita berempat ke tengah hutan. Ngebelah hutannya bener-bener hutan belantara yang gak ada apa-apa. Ya Allah. Pokoknya kata kakak udah kita ke tengah dulu dah gitu kan. Itu kayak apa? Udah dah gue ngikut aja dah ya kan. Si Fahri bener-bener kayak ngapain sih kok? Udah malam-malam ya kan. Tengah malam di tenda digituin nih, pisau udah hilang semua. Lu malah ngajak ke tengah hutan. Mungkin udah bener-bener takos gitu dia. Temen kosong udah ngikut dong. Sama kayak kamu. Abis juga ngikut si Fahri dong tuh bener-bener ngapain sih ke tengah hutan. Bener-bener jadi pokoknya si Kafka juga udah ke tengah hutannya gitu. Ada di tengah hutan itu kayak ada tempat lapang gitu. Terus Kafka naruh dupa. Oh, dia punya dupa. Bawa dupa dia. Dupa naruh sampai berapa tuh? Sampai 30 sampai 50 tuh. Panjang banget taruh sama dia. Dilingkarin kamu. Enggak dilingkarin tapi dilurusin gitu. Taruh taruh dupa panjang banget. Hah? Pinter. Orang Bali. Terus habis itu nyalain dupanya satu-satu sama dia, Cek. Udah tapi duduk aja kan, nyalain satu-satu. Nggak bantuin kamu. Bantuin kamu. Enggak. Dia udah nggak mau dibantuin juga, udah kayak udah Di dalam hati udah lu nggak pada duduk aja dah gitu kan. Duduk aja. Temenin. Duduk yang dupa satu panjang tuh kan dupanya set nyalain udah wangi banget tuh kan dupanya udah wangi banget enak tuh rasanya kayak enak buat tenang gak ada apa-apa gitu kan terus tuh kata kakak dah duduk sila duduk dah merem katanya gitu ikutin aja. iya ini ikut aja dah Gede merem ya, gede. merem aja udah gak ada suara apa-apa hening aja Meditasi itu. Meditasi. terus kayak dia bener-bener oke dah merem ya kata dia dah duduk merem dia cuma gini doang nih set dia bener-bener gitu doang Meditasi ya. iya dia bener-bener gini aja Sholat dia sembahyang. diem aja habis itu dia bener-bener gitu doang sepanjang itu sejam kali tapi udah merem Sembahyang aja ya. tapi nggak ngerti kan harus juga jadi udah diem aja anak-anak juga yang lain diem aja dah terus Tapi ngintip-ngintip gitu kamu. enggak sama sekali udah soalnya enak wanginya enak terus suara hutannya suara airnya itu enak sejuk aja gitu bawaannya di situ Ngatur malam lah ya. iya kayak udah pokoknya ikutin aja lah ya kan nah, lama tuh dari yang sunyi tapi pokoknya nggak mau melek sama sekali sampai disuruh melek aja takutnya melek tiba-tiba ada yang lagi nyamperin kan serem banget aku udah mikir gitu doang terus kayak dupanya juga wangi banget enak deh pokoknya dupanya panjang malam-malam tuh di hutan ya kan Horor banget tuh. iya horor banget ya pokoknya kamu cuma gini aja udah terus habis itu dia dah dari yang merem terus kayak si Fahri juga udah diem Miguel diem semua diem aja udah merem doang duduk sila merem Tapi tahu nggak? dari yang sepi jadi kayak rasanya tuh kayak ada film gitu tapi filmnya tuh kayak film Kung Fu Panda gitu ngerti nggak yang bener-bener kayak kayak tenang gitu rasanya tapi nggak tahu yang aku lihat juga bingung gitu deh pokoknya susah jelasin deh terus kayak dari yang tenang kayak rasanya tuh kayak ada film kayak dengar suara dengar kehidupan ngerasain kehidupan ngelihat kehidupan tapi kehidupannya tuh kayak nggak jelas sepotong yang skip Kayak gitu mimpi gitu ya. berarti? iya kayak mimpi gitu Tapi nggak ada rasa takut. nggak ada rasa takut terus sampai pada akhirnya wah itu percaya nggak percaya ya rasanya tuh bener-bener lama tuh bun dari yang sepi gitu tiba-tiba suara ombak gede luar kayak rasanya ada scene tsunami gitu rasanya kayak ada scene tsunami gitu terus kayak orang-orang ada yang teriak ada yang ketawa ada yang kayak gitu deh rasanya aneh banget tapi kagak Kayak mau masukan potongan-potongan film gitu. iya tapi cuma sepotong-sepotong kayak cuma sedetik terus pindah kemana gitu kayak mimpi gitu kayak sepotong-sepotong terus habis itu kayak pokoknya itu kayak diceritain pokoknya sampai tangkep ya itu tuh kalau secara ceritanya nggak jelas tapi secara
kehidupan situ lah ya. Yang kita tangkap itu adalah pada saat tsunami mereka kehilangan semua, terus mereka itu orang desa Sumur itu minta tolong sama bukan orang. Oh, Kayak gitulah kira-kira. Yang pokoknya mereka minta tolong seminta-minta tolongnya, orang nggak ada, akhirnya makhluk lain yang minta tolong. iya, akhirnya mungkin minta tolong orang-orang situ, mungkin berbondong-bondong ke hutan ujung kulon kali. Ya kan. Terus kayak wah, itu tuh bener-bener yang dilihat tuh kayak macam-macam, kayak ada orang ke tengah hutan bawa macan gitu-gitu dah, aneh banget sampai sampai Api nangis. Fahri nangis, Nigel nangis. Terus pas udah selesai, pokoknya tiba-tiba Api kayak ngerasa kayak ada yang ngedadahin gitu. Kayak ada yang ngedadahin, tapi pas ada yang ngedadahin gitu langsung melek, terus kita berempat semuanya melek semua. Kayak udah bersamaan ya, berarti barengan. ngerasain bersamaan ya. Barengan terus kayak kata kakak, udah kok aman kita, aman, kayak yang penting kita Udah izin gitu ya. izin apa segala macam gitu kan. Terus kayak terus habis itu udah aja kan, kayak tadi tuh apaan ya gitu. rasanya itu gitu, tapi lama banget itu sampai dupanya habis, bayangin aja. Iya, dupa kan banyak. Iya, dupa kan lama Panjang. sampai habis. Itu dupa itu dupanya itu bukan yang gede-gede banget. Dupa itu 2,5 jam, 2 jam sampai 2,5 jam lah satu dupa itu. Udah kayak udah ini dupa biarin aja di sini, habis itu kita balik lagi ke tenda. Itu jam berapa? Nggak tahu, kita udah nggak ngeliat jam, udah nggak ngeliat apa. Udah akhirnya kita balik lagi ke tenda. Udah sampai tenda tidur, nggak ada apa-apa, udah tenang semua, nggak ada apa-apa, tidur. Besoknya juga udah nggak ada apa-apa sampai pulang. Dari situ sampai pulang nggak ada apa-apa, udah deh selesai. cerita kayak gitu aja. Habis setelah itu Udah tuh happy gitu. iya Terus gak lama tukang nelayannya datang gitu. iya besoknya kita nelfon nelayan minta jemput. Nah, Akhirnya ada sinyal. ada sinyal mah ada, Kamu terlambat. Ntar kamu nonton di Terus? YouTube aja. sinyal mah ada. Sinyal ada terus. Ada, tapi kan nggak ada listrik, jadi kita HP pada dimatiin. Kita pakai HP kalau penting-penting aja. HP kita simpen baterai dah semua gitu kan. Udah semenjak dari itu ikut Kafka itu udah nggak ada apa. Terus kita pulang, baru tuh pas masuk tol, pas ada tulisan Jakarta lurus, baru tuh mobil langsung enak lagi, kaca bisa ditutup. Pokoknya mobil tuh ngerasa kayak udah normal, terus kayak coba kaca tutup dah, bisa, bener gitu, tutup, udah normal, baru sampai rumah